Bos, masih suasana lebaran nih. Terasa dong ya aroma cuannya? Karena biasanya momen lebaran banyak orang ngabisin duit THR buat jalan-jalan dan jajan kesana kemari. Ya kalau nggak sempat pelesiran, minimal ketemulah, ngumpul dan halal bihalal dengan keluarga atau bestie. Nah, di Kelapa Gading Jakarta Utara ada nih satu tempat kece dan seru buat meet up atau nongkrong bos. Bisa buat jadi tempat ngumpul atau halal bihalal keluarga dan bestie nih bos. Tapi bukan cuma makanan dan tempatnya aja yang seru, cuannya lebih seru lagi loh bos. Di atas 1,5 M per bulan. Kepo bos. Bos, waffle Korea udah ada di Indonesia nih. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, dalam sehari restoran ini bisa membuat sekitar 200-an waffle. Bahkan kalau di weekend, 400-an waffle ludes terjual. Mantap! Aroma cuannya semerbak banget nih. Boleh dong bos, di-spill omsetnya mas? Untuk omset waktu awal buka sih sekitar ya di atas 500 per bulan. Tapi ya namanya bisnis ya naik turun, tapi ya masih di sekitaran segitulah kurang lebih. Wow, 1,5 M masuk kantong tiap bulan. Manis banget ya bos omsetnya, semanis wafelnya nih. Varian waffle yang ditawarkan beragam nih bos. Mulai dari yang plain dibanderol Rp35.000, sedangkan waffle dengan topping whipping, apple jam, strawberry jam, blueberry jam, dan kaya jam harganya Rp45.000 aja bos. Nah, kalau waffle yang toppingnya macem-macem dan rame kayak gini bos, pukul rata di Rp55.000. Bestsellernya yang ini bos, toppingnya irisan buah stroberi dan coklat. Harganya masih aman di kantong ya bos. Oh ya, meski usahanya laris manis selegit waffle jualannya, Mas Audi nggak gampang puas diri bos. Ada aja tuh ide barunya. Katanya sih waffle yang ini cocok buat orang-orang yang kurang suka rasa manis. Biasanya yang kita semua tahu adalah waffle manis selalu. Tapi di sini mereka ada inovasi namanya waffle pizza. Jadi waffle-nya itu lebih ke gurih ya atau savory. Untuk waffle dengan cita rasa gurih disebut dengan istilah waffle pizza. Variannya ada 4 macam, yaitu pepperoni pizza, bulgogi pizza, kombinasi pizza rasa pepperoni dan bulgogi. Nah, buat para veggie lovers atau yang nggak suka daging-dagingan, tersedia juga kok corn cheese pizza. Bos, punya usaha atau bisnis kadang-kadang sering nggak disangka-sangka ya, berawal dari iseng. Tiba-tiba muncul segudang ide di kepala. Pengalaman ini nyata terjadi pada Mas Audi, pengusaha sekaligus orang yang membawa kuliner kekinian dari Korea ke Indonesia. Itu unik nih, karena kebetulan kita pertama kali jalan-jalan ke Korea, kita cobain waffle, dan kita juga kaget. Oh ternyata waffle di Korea berbeda seperti yang kita tahu pada umumnya. Nilai unik selling point kita adalah si waffle-nya sendiri ya, karena untuk waffle ala Korea itu kita bisa dibilang yang pertama di Indonesia. Hasil, banyak deh warga plus 62 yang terhalu-halu dengan idolanya, sampai mencari tahu makanan yang sering disantap idolanya. Naluri bisnis Mas Audi yang peka pun merespon. Dari ide di kepala menjadi sesuatu yang ada di hadapan mata. Doi langsung gercep menangkap fenomena demam Korea ini menjadi ladang cuan. Lalu muncullah waffle Korea pertama di Indonesia bos. Cuma dalam hitungan minggu sejak dibuka pertama kali, restoran ini langsung kewalahan memenuhi permintaan pesanan pengunjung. Bayangin aja bos, jumlah pengunjung yang datang membludak hingga 2 kali lipat dari target yang diperkirakan. Ternyata mereka yang datang gak cuma para K-popers atau pecinta drakor aja. Ada juga netizen yang kena racun mukbangnya jajanan Korea dan penasaran pengen icip waffle Korea ini bos. Saat ini, restoran milik Mas Audi menjadi satu-satunya resto yang menyajikan waffle Korea. Tapi bukan tidak mungkin, di kemudian hari akan bermunculan resto-resto baru yang menyajikan menu yang serupa atau bahkan sama persis bos. Mas Audi pun sudah siap mengantisipasi segala kemungkinan yang menjadi kendala usahanya. Ia sering melakukan riset untuk inovasi serta kebaruan menu dan minumannya. Bahkan sampai urusan kemasan atau packagingnya pun harus catchy.
Karena bagi Doi, hal detail dapat menjadi keunikan suatu produk mudah dikenal dan diingat pelanggan. Dan tentu saja, ada harga, ada kualitas. Produk yang dijual Mas Audi bisa bernilai mahal atau terjangkau, tergantung dari sudut pandang pembeli. Tapi yakin deh, kalau udah ngerasain enaknya sih, pasti bakalan balik lagi ke sini. Sepertinya bisnis ini punya masa depan yang cerah, Bos. Itu terlihat dari animo masyarakat yang tetap mau merogoh kocek demi menjawab rasa penasaran makanan favorit idolanya. Dengan kata lain, bisnis kuliner waffle Korea ini worth it untuk dicoba dan dikembangkan. Oke, jadi gimana Bos? Udah lihat kan bisnis F&B saya? Nah, jadi yang pertama memang menguntungkan karena belum ada kompetitor. Tapi kita tetap harus menjaga kualitas, berinovasi, dan yang paling penting tetap cuan Bos! Libur lebaran gini bisa jadi waktu yang paling pas buat ajak keluarga liburan loh, Bos. THR udah cair, keluarga pada kumpul, tinggal cus aja ke tempat wisata. Kalau masih bingung mau kemana, nih tim Cuan Bos punya ide yang bisa jadi pertimbangan bos-bos semua. Biar liburannya nggak gitu-gitu aja, cobain deh Bos liburan ke kota Bandung. Karena di sana selalu ada aja yang baru nih, yang bisa kita datangin buat liburan. Cobain deh main ke The Parlor, tempat wisata yang berada di Ranca Kendal, Bandung. Udaranya, seger banget Bos. Dingin semriwing, wahananya juga menarik dan beragam. Habis main terus capek? Hey, jangan sedih. Di sini juga ada villanya. Jadi kamu bisa langsung staycation juga di sini. Gimana? Lengkap kan? Halo Bos, selamat datang di The Parlor Hills. Libur lebaran telah tiba. Yang mau staycation atau healing, ayo ke sini. Tetap di Cuan Bos. Udah deh Bos, paling bener emang kalau lagi liburan gini cari tempatnya yang punya penginapan. Kan gak asyik banget kalau kecapean habis ngiterin berbagai wahana, terus pulangnya masih harus macet-macetan di jalan. Ya, auto gak happy lagi deh Bos. Seolah menjawab keresahan warga plus 62 nih Bos. Selain punya villa untuk menginap, sebagai tempat rekreasi ramah anak, di sini menawarkan berbagai daya tarik yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Mulai dari aneka permainan untuk anak-anak, aktivitas menarik, hingga kafe yang cocok untuk santai. Tidak hanya untuk anak-anak, beberapa permainan seperti go-kart yang menantang adrenalin kecepatan dan flying fox juga bisa dicoba oleh orang dewasa. Dengan kisaran harga tiket termurah dari 20 ribuan. Salah satu wahana yang paling banyak diminati adalah Lancah Raba, spot wisata yang memberikan keseruan bermain wall climbing. Nah Bos, yang spesial di The Parlor Hills ada climbing gym. Climbing gym kami menggunakan produsen dari Walltopia. Oke. Jadi Walltopia itu berasal dari Bulgari, kami mengimport langsung dari negara Bulgari. Walltopia kelebihannya adalah wallnya itu standar dari Olimpiade. Wahana The Parlor Hills yang satu ini bisa digunakan oleh anak-anak maupun orang dewasa dengan tiket masuk Rp65.000 untuk anak-anak dan Rp75.000 untuk dewasa. Jika sudah lelah bermain nih Bos, kalian selanjutnya bisa beristirahat dan mengisi tenaga dengan menikmati berbagai hidangan yang tersedia di kafe yang punya pemandangan alam yang indah. Pokoknya dijamin deh semua usia bisa nikmatin keseruan main di sini. Terbukti dari ramainya tempat ini walaupun lagi low season. Apalagi kalau high season, bisa rame banget Bos. Untuk jumlah pengunjung yang datang ke The Parlor, range-nya kurang lebih di 4.000 pengunjung dalam satu bulan di low season. Nah karena masuknya gratis, jadi hitungannya kita per wahana yang paling rendah itu di Rp20.000. Wadidaw, 4.000 pengunjung dikalikan harga tiket wahana termurah yaitu 20.000 aja. Omsetnya udah mencapai 80 juta rupiah sebulan Bos. Itu baru dari wahana aja ya Bos, belum dari omset villa dan restonya. Bisa deh tembus ratusan juta sebulan omsetnya. Kalau kesini jangan takut kelaparan ya Bos.
Selain punya makanan yang enak, di sini juga mikirin banget penyajian dan kenyamanan saat kita makan. Mau cuman makan doang di sini, juga boleh kok bos. Nggak perlu beli tiket wahana dulu. Karena masuknya gratis, tis. Di The Parlour Hills sendiri kami tidak ada tiket masuk. Jadi artinya customer dengan bisa leluasa masuk ke sini hanya dengan memilih tiket yang mereka akan mainkan aja. Bisa aja nih marketingnya. Paling tahu ya warga plus 62 suka yang gratis-gratis. Jadi kalau kesini kalian bisa beli tiket sesuai dengan kebutuhan kalian aja bos. Bikin kantong aman, anti jebol bos. Walaupun omset udah puluhan juta, Mas Ari nggak mau terlena nih bos. Inovasi tetap harus ada dong, biar pengunjung selalu penasaran dan pengen balik lagi. Sebenarnya kami selalu melakukan inovasi di setiap tahunnya. Dan kami pun menambah beberapa wahana yang memang ditargetkan akan rampung di akhir tahun ini. Jadi, bos mau pilih yang mana? Mengikuti kompetitor atau jadi pionir di kelasnya? Harus punya ciri khas yang unik sebagai pembeda ya bos. Apalagi sekarang zamannya serba cepat. Kalau kita terlambat bergerak, bisa ditinggal pengunjung bos. Tapi memang semua butuh proses dan belajar, nggak bisa serba instan. Selalu melihat peluang dan kesempatan yang ada di setiap usaha bos. Kami akan membuka beberapa wahana baru yang memang akan berbeda dengan wahana-wahana lain yang sudah ada di Bandung sendiri. Sehingga itu menjadi pembeda dan menjadi experience yang baru untuk market yang datang ke The Parlour Hills. Setiap wahana pasti punya resiko bos. Mas Ari udah mengantisipasi resiko yang mungkin timbul. Pokoknya mas safety first. Biar pulang liburan, semua pengunjung bisa full senyum. Untuk urusan safety, emang kudu jadi hal yang paling penting ya bos. Apalagi banyaknya wahana outdoor yang berpotensi bisa mengakibatkan kecelakaan. Mas Ari rutin melakukan pengecekan alat dan merawat secara berkala udah jadi SOP wajib di sini. Tapi ya bos, yang namanya bisnis pasti ada aja naik turunnya, kayak roller coaster, nggak selalu mulus-mulus aja jalannya. Biarpun kita sebagai pebisnis sudah mengantisipasi, tapi ada aja tuh kurangnya. Bandung emang surganya wisata ya bos, semua tersedia di sini. Tapi apa sih yang bikin beda di antara wisata lainnya? Atau ada paket menarik? Di-spill dong mas. Ada salah satunya juga di departemen villa. Nah villanya kebetulan karena terintegrasi dengan kami, kita membuat bundling promo. Artinya yang menginap di villa nanti sudah free voucher senilai Rp400.000 free bermain di The Parlour Hills. Fasilitas villanya juga no kaleng-kaleng nih. Villa estetik dengan 3 kamar tidur, ditambah ada kolam renang, tempat gym, dan sauna. Total villa yang ada di sini berjumlah 5 villa bos. Salah satunya tipe Rustic 9, villa yang direview tim Cuan Bos. Untuk harga di weekend, dibanderol dengan harga Rp10.170.000. Untuk kapasitas maksimal 16 orang tuh bos. Udah menginap di villa dengan desain estetik, dengan harga terjangkau, ditambah dapat free voucher dan free main di sini. Gimana nggak tambah betah? Oke bos, udah cukup melihat keseruan di The Parlour Hills. Di sini banyak paket-paket menarik selama libur lebaran. Yuk tentukan destinasi liburan Anda ke The Parlour Hills. Yang penting, cuan bos! Bos, daya tarik Blok M sebagai tempat gaul nongki-nongkinya anak muda emang gak ada matinya ya. Dari muda-mudi zaman bahula sampai Gen Z yang kekinian, deretan tempat makan yang endulita bikin pengunjung punya banyak pilihan. Tentu saja, ini jadi peluang bagi para pencari cuan meraup untung. Salah satunya Mas Nixon, yang jiwa bisnisnya sudah bergejolak sejak doi mengenal bisnis di bangku kuliah. Bersama teman kuliah yang juga menggeluti dunia bisnis, Nixon mengasah otak bisnisnya dengan membuka restoran kuliner Jepang di Melawai. Kabarnya, omsetnya bisa tembus ratusan juta loh bos. Bos, merintis bisnis dari usia muda, siapa takut? Penasaran perjalanan saya membuka bisnis kuliner Jepang ini? Tetap di Cuan Bos. Dari hobinya nongkrong dan kulineran bersama 3 rekannya di Blok M, tercetuslah ide membuka restoran Jepang. Modalnya dari hasil patungan Mas Nixon dan kawan-kawannya nih.
Nah, untuk Izokaya sendiri ini kita awalnya fokus ke makanan Jepang yang kurang diangkat di daerah Blok M Square ini. Dan ternyata gorengan-gorengan itu lumayan diminati di daerah sini. Nah, kita menemukan value di kushikatsu atau sate katsu. Dari riset yang sudah dilakukan, Mas Nixon dan kawan-kawan pun akhirnya membuka resto kuliner Jepang dengan menu utamanya saat itu kushikatsu. Selain kushikatsu, varian menu sekarang ada donburi, udon dan ramen dengan bermacam-macam varian seperti chicken, shiitake, prawn, chikua, sosis, dan kani. Gak ketinggalan, ada juga cawan mushi, gyoza, onsen yang jadi menu pelengkapnya. Yang menarik nih bos, Mas Nixon membandrol harga kushikatsu atau sate katsunya mulai Rp10.000 aja per tusuknya. Loh, apa nggak rugi bos? Kalau kita ngembangin terus, kita bisa motong-motong beberapa cost yang ada di restoran juga. By the way, dengan harga menu semurce itu, jadi penasaran nih, bisa cuan gak sih usahanya? Boleh dong di-spill omsetnya mas. Sehari itu kejual sekitar 500-an tusuk sate sampai 1.000, itu tergantung hari biasa atau weekend. Let's say, dalam sehari laku 500 tusuk sate dikalikan dengan 10.000. Wow, sehari bisa masuk 5 juta bos. Kalau dikali sebulan, tembus 150 juta bos. Itu baru dari menu sate-sateannya bos, belum dari menu yang lainnya. Wow banget nih omsetnya. Ternyata harga yang terjangkau juga menjadi alasan para pelanggan mampir. Pantesan resto ini selalu ramai pengunjung. Terbukti, banyak banget sticky note yang menempel di salah satu dinding resto. Setiap pengunjung yang datang akan memberi kesan tentang pengalaman kulinerannya di sini. Sebagai feedbacknya, setiap 3 bulan sekali selalu ada inovasi dan menu-menu baru yang bikin pelanggannya balik lagi, mampir lagi, bawa cuan lagi. Selain menu, vibe restonya di sini juga Jepang banget, bos. Oh iya, selain berinovasi menu, Mas Nixon juga punya strategi marketing yang pada saat awal buka digenjot kenceng untuk menggait pelanggan. Kita melakukan 2 cara, yaitu secara online dan juga secara offline. Kalau secara offline sendiri, yang paling efektif itu paling jelas kita coba itu masang-masang poster di depan. Biar orang-orang tuh bisa lihat lagi ada apa sih di restoran ini. Alhasil, strategi marketingnya manjur bos. Resto ini sempat viral di media sosial, sampai-sampai mereka pernah kewalahan dengan serbuan para pelanggan. Nah, coba yuk kita tanya salah satu pengunjung yang mampir ke sini. Makanannya enak sih, makanannya ya. Beragam juga pilihannya. Sesuai ekspektasi di yang media sosial sih tadi. Ya. Terus suasananya juga vibe-nya vibe Jepang gitu sih. Terjangkau sih dan worth it juga untuk rasanya. Memulai hal baru tanpa pengalaman bisa jadi hal yang membuat beberapa orang gentar memasuki dunia bisnis ya bos. Itu pula yang pernah dirasakan Mas Nixon dan teman-temannya saat pertama kali memulai bisnis kuliner ini. Tapi bukan pengusaha namanya kalau mentalnya meleot. Jadi pengusaha emang harus tahan banting bos, yang justru semakin kuat setelah ditempa berkali-kali. Jatuh bangun pun pernah dialami, tapi malah jadi pemantik semangat untuk maju lebih baik lagi. Ya sebenarnya awalnya takut banget sih buka bisnis di daerah yang udah ada bisnis-bisnis besar, ibaratnya kayak ikan kecil di antara ikan-ikan gede kan ya gitu. Pembelajaran juga buat kita kayak sebagai ikan kecil ini gimana caranya kita bisa bertumbuh gitu. Bos, setahun bukan waktu yang sebentar buat Mas Nixon membangun bisnis. Tapi dalam waktu 1 tahun itu bisa membuktikan bahwa keseriusannya menjalankan bisnis di bidang kuliner mulai menampakkan hasil. Baik siang maupun malam hari, restonya nggak pernah sepi pelanggan bos. Mantap! Membangun bisnis di usia muda, nyatanya bukan sekedar ajang mengejar cuan semata bos, tapi juga pengalaman berharga yang tentunya akan menarik cuan lebih banyak lagi. Nah, setahun menjalankan bisnis kuliner, bagi dong saran dan tips dari Mas Nixon buat para calon pengusaha di luar sana. Dalam buka bisnis itu harus bersabar. Nggak ada rezeki yang datang secara langsung gitu. Harus mau berjuang,
gimana caranya bisa keluar dari lubangnya gitu misalnya. Gimana bos? Masih ragu kapan memulai bisnis? Kalau nggak bergerak dari sekarang, kapan lagi? Yang penting, peka dan cermat melihat peluang. Ingat ya bos, peluang yang sama pun belum tentu datang 2 kali. Gimana bos? Mantap kan cuannya? Yang penting dalam berbisnis itu kita berani ambil resiko, tentunya dengan riset yang kuat dan juga beradaptasi dengan apa yang customer mau. Dan yang paling penting, tetap cuan bos. Keren ya konsepnya bos? Tertarik dengan konsep ini? Mbak Miranda memutuskan resign dan membuka usaha wisata dengan camper van. Bos, liburan udah tiba nih. Quality time sama family atau sama bestie sekarang waktunya. Mau coba camping, tapi nggak ribet, tinggal bawa baju aja. Yang nggak biasa, bisa kemana-mana sesuai dengan pilihan kamu. Nah, sekarang nih saatnya. Pokoknya ikutin terus. Selalu di Cuan Bos. Biar nggak FOMO bos, kali ini bisa cobain sensasi berlibur dengan mobil camper van atau mobil camping. Mobil camper van ini menggunakan jenis mobil van yang udah dimodifikasi ya bos, yang di dalamnya sudah bisa jadi tempat menginap. Minimal tempat tidur dan dapur udah ada bos, jadi kita bisa menginap di mana aja nih. Wah, praktis ya. Nah, penasaran nih, kalau di dalam camper van Mbak Miranda gimana ya bos? Oke bos, begini nih penampakan camper van-nya Jurnal Tamasya. Namanya sebenarnya bukan camper van, kalau kita nyebutnya Tamasya Van. Jadi di sini fasilitasnya muat untuk 4 orang. Jadi semua mobil Tamasya Van maupun motorhome kita itu cukup hanya untuk 4 orang. Karena kenapa? Karena sesuai dengan kapasitas tempat tidurnya. Asyik nih, bikin suasana camping jadi beda dari camping biasa ya bos. Beberapa peralatan yang ada bisa menunjang camping kita. Mulai dari microwave yang siap buat manasin makanan yang kita bawa. Ada juga televisi yang bisa bikin happy di tengah alam terbuka. Dan tentunya bisa masak-masak dong bos, karena tersedia lengkap alat masaknya. Mau barbekyuan bareng keluarga? Bisa banget bos, don't worry ya. Pastinya bikin happy suasana camping bos-bos semua. Asyiknya nih, selain bisa tidur di dalam, kita bisa juga nih tidur di roof tent alias tenda atapnya bos. Mantap ya, semua sudah didesain sesuai dengan kebutuhan. Benar-benar cuman angkat baju ya. Oh iya bos, kalau bingung urusan setup tendanya, tenang aja bos. Ada kru Mbak Miranda yang akan bantu bos untuk mendirikan tendanya. Mbak Miranda sendiri awalnya hanya ingin membuka jasa rental camper van. Tapi di tengah permintaan konsumen yang tinggi untuk berwisata, akhirnya Doi memutuskan untuk membuka paket wisata. Kalau di Jurnal Tamasya itu aku menyediakannya all in, one package. Jadi tinggal bawa baju aja, hashtagnya dijemput, disediain makan, dikasih tahu perginya kemana, disupirin, disetupin. Demi kenyamanan konsumen, Mbak Miranda banyak bekerja sama dengan beberapa tempat camping camper van yang punya standar warga perkotaan. Doi kudu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen ya bos. Dari consumer needs-nya itu kan butuh toilet bersih, butuh akses yang bagus. Yang ketiga butuh juga privacy. Nah, aku agak kesulitan tuh mencari destinasi dan untuk berkolaborasi dengan campground-campground yang ada pada saat itu. Dengan fasilitas yang diberikan ke konsumen, pasti ada harga yang dibayar sesuai dengan pelayanan dan kenyamanan ya bos. Tapi sejauh ini lumayan banyak bookingan yang masuk, apalagi musim liburan begini. Jadi buat camper van dan satu lagi ada motorhome ya, mulai dari 3,2 juta itu destinasi ke campground kita sendiri. Kita ada banyak destinasi, bisa dipilih sesuai dengan level adventure kamu. Newbie, adventure, atau yang tengah-tengah. Sampai dengan harga tertingginya 5 juta. Wah, bisa dihitung sendiri ya bos, kalau seminggu ada 2 bookingan. Sebulan udah berapa omsetnya? Mbak Miranda emang terinspirasi nih bos saat membuat bisnis ini. Dan baru terwujud sesudah pandemi bos. Emang keidean dari mana sih mbak? Tahun kalau nggak salah 2017 atau 2018 aku melihat iklan di Instagram.
ada yang namanya camper van Majalengka. Singkat kata, aku cobain tahun baruan 3 hari 2 malam sama teman aku dan anak-anak kita. Terus aku bilang sih dalam hati, pokoknya aku one day mau punya bisnis kayak gini. Wah, emang butuh keberanian ya untuk memulai. Apalagi Mbak Miranda memulai di usia 40 tahunan. Tapi ya namanya mimpi kudu diwujudkan ya bos. Siapa tahu dari mimpi itulah kita bisa merubah hidup kita bos. Dan kerennya bos, lewat bisnisnya ini Mbak Miranda memenangkan salah satu perlombaan. Doi masuk 5 besar pengusaha perempuan yang berdaya dan memenangkan sebuah ATV yang bisa banget digunakan untuk keperluan usahanya nih bos. Hihi, semangat ya Mbak Miranda. Halo bos-bos, jadi gimana? Udah lihat kan aku dan Jurnal Tamasya? Ada 3 tips untuk kamu buat jadi entrepreneur. Yang pertama, berani untuk keluar dari comfort zone. Yang kedua, berani tampil beda. Dan yang ketiga, berani gagal. Yang penting, cuan bos! Bos, sama seperti hidup, perjalanan sebuah bisnis pasti ada juga pasang surutnya. Kadang cuannya ngalir sampai luber, kadang juga rugi. Pengalaman ini pasti pernah dialami semua pengusaha ya bos. Tapi kalau ruginya terus-terusan nih, hati-hati loh, bisa jadi tanda awal kebangkrutan tuh bos. Gagal boleh, patah semangat jangan ya. Karena kalau kata orang sukses, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, mau tahu gimana caranya bangkit dari kebangkrutan? Simak nih tips dari Mr. Cuan. Kamu kenapa? Ada Mister. Iya nih Mister nih. Aduh, saya kenal dengan tipu fiktif lagi Mister. Malah ratusan juta. Aduh, saya bangkrut nih Mister. Gimana ya? Tenang, memang bangkit dari kebangkrutan bukan suatu hal yang mudah. Tapi tenang aja, bukan akhir dari segalanya. Dulu Mister juga sama, pernah punya bisnis laundry sampai 7 cabang, tapi akhirnya bangkrut. Pernah bikin brand kuliner sampai 7 brand loh dibangun, tapi gagal lagi, tapi bangkit lagi, gagal lagi, bangkit lagi. Jadi tenang aja, ada solusi dan tipsnya bagaimana caranya bisa bangkit dari kebangkrutan. Bos, jika kalian mengalami kesulitan atau kegagalan bahkan sampai kebangkrutan, jangan khawatir. Mister ada 5 cara bagaimana caranya bisa kita bangkit dari kebangkrutan. Yang pertama, terima dulu hasilnya. Yakinlah bahwa kegagalan bukan dari akhir dari segalanya, tapi kegagalan mungkin bisa untuk evaluasi dan kita belajar. Yang kedua, evaluasi bos. Coba dicek dulu apa sih penyebabnya kita bangkrut. Jangan-jangan faktor eksternal atau bahkan internalnya kita yang masih belum rapi. Yang kedua, atur keuangannya bos. Harus tahu dulu nih, kita masih punya tabungan apa enggak. Kalau nggak punya tabungan, harus dilihat mana aset-aset kita yang tidak produktif. Mungkin bisa dijual, karena kenapa? Hidup akan terus bergulir bos. Jadi pastikan kita punya dana darurat untuk itu. Nah yang ketiga, kita harus benar-benar bisa membangun ulang kepercayaan. Kenapa? Karena ketika kita bangkrut, kepercayaan diri kita secara pribadi, kepercayaan dari supplier, dari pelanggan, itu pasti krisis. Kita coba jelaskan apa penyebabnya kita bangkrut, dan yang paling penting adalah apa rencana kita ke depannya agar diri kita percaya diri, customernya pun juga paham, dan supplier-supplier pun mau support kita lagi. Jadi pastikan kasih tahu rencana kita ke depannya. Nah yang keempat, kita harus adaptasi dari inovasi. Nah yang paling penting nih yang kelima, bagaimana menjaga kesehatan fisik dan mental. Dulu Mister waktu awal-awal masih muda banget, pertama kali bangkrut, mentalnya belum siap. Ketika mikirin masalah kebangkrutan selalu diare. Tiba-tiba ke kamar mandi, tiba-tiba kamar mandi. Nah, kita perhatikan dulu nih fisiknya kita. Ketika kita sudah siap fisik secara mental, insya Allah pikiran kita pun juga akan jernih dan kita bisa melangkah lagi. Kalau sudah jernih, mulai bertahap step by step dari yang paling kecil terlebih dahulu, kemudian nanti mulai membesar, baru kita bangun usaha kita menjadi lebih besar. Apakah bisa langsung berhasil? Belum tentu juga. Kayak Mister dulu sampai 7 brand dibangun, baru akhirnya ketemuin zam-zamnya. Alhamdulillah sekarang dari pengalaman-pengalaman tersebut, dalam 2 tahun terakhir Mister bisa membuka 200 cabang kebuli Abuya. Bukan itu aja, Mister ada rumah sehat, ada bisnis-bisnis lainnya yang bisa dijalankan sekaligus. Semua itu adalah pengalaman yang sangat berharga buat kita. Jadi ingat, kegagalan
bukan akhir dari segalanya, kebangkrutan bukan akhir dari segalanya, tapi itu adalah proses untuk kita belajar untuk bisa bertumbuh dan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi gimana anak muda? Jangan putus asa ya, tetap semangat, terus bergerak. Anggap suatu kegagalan adalah pelajaran buat kita ke depannya. Semuanya butuh prosesnya. Semoga ke depannya bisa berhasil, semoga bisa lancar usaha ke depannya, dan semoga bisa cuan, bos!